saat ini KDRT dan selingkuhan sendiri, dan kakak kabar juga mengetahui sikap dari seorang Rizky Bilar. Jadi sebenarnya kan itu udah gua ngomong ya dari bulan Desember atau Januari, aku lupa, itu di podcast Langit Entertain pada saat gue jadi bintang tamu, posisinya di Langit Entertain di acara One on One. Itu gue sudah sempat adalah kasih clue gitu tentang artis siapa aja, aktor siapa aja yang menjadi simpenan, yang pernah ada main sama gue, yang pernah dekat sama gue. Nah kebetulan ada inisial yang memang sekarang lagi ramai diperbincangkan, dan itu sudah gue beberkan dari Januari. Dan ya udah akhirnya sekarang kebuktian, makanya gue sampai kayak, nah dulu kan orang-orang bilang ih halu, ih fitnah, ih apa segala macam semua. Nah akhirnya sekarang kebuktian, jadi aku tinggal ketawa aja gitu. Baik buruknya Naikin. Ya baik buruk sih ya, maksudnya ya seharusnya kan kalau gini, kalau gue kan emang kayak gini ya, artinya orang tahu nih gue salah jalan, gue melawan kodrat. Orang tahu nih dengan gue diem aja kasarnya, orang tahu oh pasti gue melawan kodrat gue gitu. Tapi kalau dia kan image-nya nggak kayak gue, artinya pada saat orang itu jalan satu jenis, jalan sesama jenis, ya otomatis itu buruk dong ya kan, dan kasihan ceweknya juga nanti gitu. Tapi ternyata emang kebenaran itu akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk membuktikan bahwa itu benar. Jadi gue udah nggak perlu repot-repot lagi ngasih kebuktian, dan sekarang sudah terbukti. Berarti tentang rumor kalau Bilar jadi simpanan Mami Hira atau Mami itu benar? Kalau untuk namanya Mami ya gue nggak bisa sebut namanya lah ya. Tapi yang jelas itu best. Best itu war ya istilahnya. Best itu adalah war. Dan kalian tinggal di Kalibata. Sebelumnya tinggal Yang di Kalibata ada. Gue tinggal di Kalibata dulu. Gue tinggal di Kalibata dulu. Nah cuman jujur kalau untuk kejadian di Kalibata itu gue nggak tahu gimana kejadiannya. Tapi emang banyak orang yang nge-tag gue ke salah satu VT. Gue nggak tahu dari siapa, itu nge-tag yang masalah di Kalibata. Yang ribut-ribut itu ya? Ya yang ribut-ribut itu. Gue nggak tahu kalau ternyata dia juga ada main di situ. Tapi kan yang masalahnya yang nyimpen dia ini nggak cuma satu orang yang gue tahu. Base-nya itu nggak cuma 1, 2, 3 yang gue tahu gitu. Karena kebetulan salah satu di antara sekian banyak itu temen deketnya temen gue. Jadi kayak misalnya gue temenan sama si A ini sahabatan sama dia, dan akhirnya ya udah, jadi gue tahu semua informasi dari si A. Si A ini tahu informasi dari mana? Langsung dari kipernya, dari yang nyimpen itu. Kan sudah kenal lagi sama si RB ini, dan berapa lama perdebatan itu berlangsung? Aku nggak pernah bilang aku dekat. Itu tanyain aja deh ke orangnya ya, karena gimana ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu gue juga nggak bisa mengiyakan. Tapi ya kita tunggu aja dari pihak sananya gimana, atau mungkin nanti ada jejak digital yang keangkat lagi, kan kita nggak tahu juga. Berarti artinya bisa dibilang RB sendiri kerap doyan selingkuh lah, bisa dibilang gitu. Ya mungkin namanya laki kali ya, namanya laki kan kalau nggak brengsek homo. Gitu ya, itu pokoknya adalah sekarang kan intinya udah kebuka nih jejak digital yang udah yang mungkin dulu fans fanatiknya menolak keras, yang mungkin dulu karena fans fanatik itu, karena gue ada statement kayak gitu akhirnya gue dihujat. Dari 100% itu gue hampir terima hujatan itu, hampir 85% yang gue terima itu adalah hujatan semua. Dibilang gue fitnah, dibilang gue mengada-ngada, dibilang gue halu dan lain segala macam. Akhirnya sekarang kebuktian apa yang gue omongin bener-bener 100% itu nyata. Dan ternyata bukan gue aja yang pernah ngomong itu dari bulan Januari atau Desember. Setelah gue pun ternyata ada yang ngomong juga, selebgram lagi apa gue lupa tapi namanya siapa, pernah ngangkat juga kasus ini. Bahkan ada peramal juga, siapa Gumai namanya, dia pernah ngeramalkan ini juga. Dan apa yang kita bicarakan itu emang udah kejadian sekarang gitu. Jadi sekarang ya udah emang udah pembuktiannya kan. Ya itu tadi, kalau emang kita merasa sesuatu benar, kita nggak perlu ada klarifikasi, nggak perlu ada pembenaran, karena kebenaran itu kan menemukan jalannya itu sendiri untuk menunjukkan itu benar. Kim, sebenarnya tahu juga nggak tentang rumor juga katanya Bilar selingkuh dengan Devina Kirana? Ini sebenarnya gue kasihan ya, karena jujur untuk siapa Devina iya. Itu setahu gue dia tidak pernah ada hubungan apapun kecuali sebatas teman dekat, setahu gue. Nah sekarang ternyata orang pada ngetek kan rame di TikTok, di Instagram, mereka pada ngetekin ke gue gitu, kayak di postingannya si Devina dihujat masa gitu, kayak oh lu penyebab kehancuran. Jujur gue kasihan. Tadi pun gue sempat live di TikTok, gue merasa kasihan aja gitu. Karena kenapa gue merasa kasihan? Karena yang gue tahu sejauh ini mereka tidak pernah ada hubungan spesial yang gue tahu. Hanya sebatas teman dekat aja yang gue tahu. Berteman ya mungkin sesama entertainer ya, namanya orang sesama influencer, sesama entertainer, sama public figure kan pasti circle-nya itu aja. Kayak berteman kan dengan siapapun tidak salah di dunia entertain, itu bisa terjadi. Tapi gue juga bingung kenapa tiba-tiba dia dikaitkan dengan kehancuran rumah tangga itu, kehuru-haraan rumah tangga. Kalau dengan Isa Jega, itu gimana hubungan? Tahu juga nggak tentang katanya Isa Jega juga? Aku tahu namanya Isa di online, tapi aku nggak mau komentar. Tapi yang artinya yang Kak Kim sendiri tahu, kalau bentar ya. Pesawat ntar dulu. Bentar. Bajai Kalisai.
Yang Kak Hakim tahu sendiri artinya maaf yang pas kemarin saat siapa si Lesti mempergoki apa perselingkuhan Oh, itu itu dekat dengan itu yang Kak Hakim tahu kira-kira yang Kak Hakim duga-duga siapa sih? Ada satu, gue pokoknya nggak bisa sebutin siapa, tapi orang ini pun akan keluar nanti. Orang ini akan keluar nanti. Kalau tidak ada perbaikan, kalau intinya gini, kalau nggak ada perbaikan, nggak ada intinya nggak ada perdamaian di antara semuanya, kayaknya orang ini akan speak up deh. Kayaknya akan keluar gitu untuk speak up, untuk memberikan bukti juga kali dia, itu kemungkinan. Tapi kalau memang misalnya ada perdamaian, ini apa yang udah terjadi sekarang terus tiba-tiba ada perdamaian, ya nggak mungkin lah dia keluar juga. Satu circle Makanya juga, gue masih tahan. satu circle juga orang ini. Satu circle. Masih muda. Satu usianya. circle. Enggak lah, tua sama gua aja tuaan juga. Sama RB tuan siapa? Ya tuaan dia lah. Berarti yang di RB ini Tuaan dia mau kepala 4, 30-an lebih lah, mau kepala 4, dia udah cukup berumur. Berarti Kak Hakim kenal dekat sama perselingkuhannya sih. Enggak dekat tapi kenal. Namanya kita satu circle kan enggak mesti. Gua nggak tahu ya, kalau menurut gue sih orang dekat itu yang kayak misalnya gue mau makan bisa sama dia, gue mau hangout bisa sama dia. Kalau menurut gue di kacamata gue seperti itu untuk yang dekat. Tapi kalau misalnya untuk sekedar cuma satu circle, kadang nongkrong bisa sebulan 1, 2, 3 kali, menurut gue itu nggak dekat. sosialita. Jadi menurut atau gue apa? itu satu circle. Di sana. Sosialita. Masuklah kategori sosialita karena emang koleksi beberapa barang mewah. Kim, Masuk sih kalau katanya rumornya juga gara-gara berantem itu katanya sebelumnya juga nginep di Kalibata sehingga yang dia ngechat dan akhirnya ketahuan sama si Lesti. Itu- Nah itu gimana? itu Sebenarnya jujur seperti aku apa? itu no comment. Itu no comment. Oh. Karena ya itu tadi nanti tunggu aja, bomnya meledak dengan sendirinya kok. Kalau yang itu. Bisa dibilang nanti kedepannya akan hancur ya masa depan dan karirnya Bilar nggak dengan adanya perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan oleh Oh Bilar? pastilah. Kalau nggak salah followersnya juga udah tadinya dari hampir 13 juta ke berapa ya, turun sekarang kan jadi 2. Pastilah namanya itu kan, ya itu tadi namanya kita keluar nih kasarnya gini, kita keluar image kita ibu peri, terus tiba-tiba di tengah jalan jadi dajal ya, orang ilfil lah sama kita kan gitu. Kecuali kalau lu dari awal keluar udah separuh dajal, lu mau jungkir balik kayak gimana, orang udah mikir oh dia emang begitu. Tapi kalau tiba-tiba kita ibu peri kan, mau waduh ya ampun, tiba-tiba di tengah jalan jadi dajal, orang pasti akan ilfil, wajar. Pasti akan ada perubahan di karir ataupun di ya pasti akan ada perubahan lah dalam hidupnya. Pasti ada. Berarti bisa dibilang apa? Bilar dibilang nakal ya, dari dulu emang nakal Ya, ya. namanya nakal pastilah, gue juga nakal kan, tapi kalian nggak tahu. Namanya orang pasti, tiap orang pasti nakal lah, cuman kan bedanya kadang kita juga nggak bisa, gue pun kadang nggak bisa ngebedain itu. Maksudnya kalau public figure kan harusnya tahu tempat lah, tapi kan kadang kita lupa diri, oh kita nih public figure harusnya ngasih contoh yang baik, untuk pergaulannya mungkin agak dibatasi sedikit, nah mungkin dia lupa ngerem, mungkin namanya orang kan bilang aja. Tapi kaget gak apa yang dilakukan oleh Bilar sampai segitu teganya Enggak sih, cekek dan nggak banting? kaget lah, ngapain kaget kalau kayak followers gue, kayak orang yang pada komen di YouTube gue, orang yang ya pokoknya intinya orang-orang yang kasih komentar itu rata-rata nggak ada yang kaget, karena gue udah ngomong dari bulan Januari kok. Gitu. Jadi nggak butuh cenayang saya untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Seperti itu. Tapi sampai soal harus melakukan KDRT itu Nah, iya. dugaan dari Nggak kaget juga. kaget juga. Nggak Berarti kaget juga dong. Kak Hakim sifatnya emang temperamen atau gimana sih RB ini? Mungkin tahu. Ya kalau misalnya dengan kejadian seperti ini ya pasti dia punya sifat temperamen lah. Orang kan kalau nggak salah beritanya cuma minta dipulangkan ke orang tuanya terus tiba-tiba ada KDRT, ya itu kalau nggak temperamen apa namanya? Harusnya kan bisa ngomong baik-baik. Seperti itu. berarti Kak Hakim memang tahu kalau si RB ini seorang yang Intinya, temperamen. dengan apapun yang terjadi sekarang, gue nggak kaget sama sekali. Dah. Berarti memang ke teman-temannya Atau pesawat dulu, pesawat dulu. Itu sudah berhenti dulu. jadi Kak Hakim ini jadi ke teman-temannya juga memang biasa melakukan hal itu yang kasar-kasar gitu atau Pokoknya namanya kita hidup dalam satu circle, yang beneran satu circle gitu ya. Mau itu sering ketemu, intens ketemu ataupun tidak sering ketemu, tapi di circle yang sama, pasti kan kita tahu satu sama lain. Pasti tahu satu sama lain. Jadi pada saat ada kejadian ini ya udah biasa aja maksudnya. Ya biasa aja, so-so gitu. Nggak Tapi- ada yang mengejutkan. Tapi ntar kedepannya kira-kira akan ada yang speak up nggak? Maksudnya yang selingkuhannya, Nah cewek-cewek itu tadi, selingkuhannya kalau deket. memang misalnya tidak ada perdamaian, artinya gini, kalau memang tidak ada perdamaian kan artinya sudah terlanjur hancur nih. Nggak ada perdamaian, pasti akan ada yang, ya sekarang belum tahu akan damai atau tidak aja udah ada yang speak up lagi kan. Yang cewek siapa namanya udah maksudnya pasti akan ada aja yang speak up, pasti akan ada aja. Mungkin orang-orang yang merasa entah dirugikan atau gimana itu kan. Seperti itu. Ada berapa sih yang dicurigai Iya. sama Kak Hakim sendiri? Karena kan pasti beda-beda ya. Iya pasti beda-beda. Kalau gue sih nggak perlu mencurigai lah, karena kan ya gue Tahu tahu. berapa jadinya? Berapa Selusif kira-kira? ada? Donat kali. 4 apa 3 ya? Yang gue tahu kayaknya 3 deh, 3 atau 4 lah ya. Dengan Karena masing-masing. yang satu gue nggak tahu hubungannya apa. Yang satu ini gue nggak tahu hubungannya apa.
Tapi yang gue tahu yang lainnya 3, jadi gue nggak tahu yang satunya ini gimana hubungannya, jadi gue nggak bisa ngomong mereka ada hubungan atau tidak. Apakah mereka semuanya ada di Jakarta atau ada di salah satu daerah? Ada yang 2 di daerah, yang 2 di daerah. Kalau yang satu ini gue nggak tahu di mana karena gue nggak kenal secara pribadi, gue nggak kenal. Sempat beredar juga kalau dia udah punya anak sebelumnya dari pernikahan. Aku nggak mau komentar, nanti tunggu aja. Yang ditawa maksud sendiri? Iya, Nggak tahu. Nggak tahu, nanti lihat aja lah kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu. Aku nggak mau jawab kalau di luar pengetahuanku. Hakim kenal sama RP sejak dari tahun berapa sih? Berapa tahun? Dari sebelum jadi artis dah, 2000... dari sebelum viral 2009 Oh, dari 2009 apa 2010 ya lupa gua. Waktu sama-sama Dan itu jadi pun wali nggak kota. dan itu pun nggak bukan temen dekat begini ya, pokoknya udah lama lah kenal sama dia sebelum dia jadi public figure kayak gitu. Tapi itu tadi namanya jejak digital kan pasti ada. Kayak contoh gini, kayak gue dulu zaman gue susah kan gue punya utang sama rentenir sebelum gue dikenal orang banyak. Sekarang tiba-tiba kayak bulan Februari atau Januari ya, pada saat gue naik karena kasus ini, tiba-tiba jejak digital gue yang lama itu keluar, ya pak, gue tinggal klarifikasi, itu udah selesai dan gue kasih bukti gue udah selesai. Artinya kan pasti ada jejak buruk yang pasti akan keluar gitu, mungkin orang-orang yang nggak suka gitu. Tapi selama kita bisa mempertanggungjawabkan itu bahwa memang itu sudah clear ya, kita kan nggak perlu takut gitu say. Hakim sendiri angkat bicara tujuannya apa nih? Tujuannya sebenarnya gue angkat bicara itu bukan untuk, gue lebih ke gini sih, ketawa bebas, ketawa lepas di live, karena akhirnya gitu fansnya buka mata. Dulu gue dihujatkan sama fansnya ini satu Indonesia, lu fitnah, lu ngada-ngada. Nah sekarang begini ya aku ketawa, wajar lah. Wajar kan, gitu aja, udah untuk sebatas ketawa aja kok kalau aku, untuk bikin rame biar jangan terlalu stres, karena kalau hidup terlalu serius nanti setruk jamaah saya bahaya. Mungkin bisa dibilang si RB apa ketulah makan omongannya sendiri ya, bisa dibilang gitu juga nggak? Itu ketulah ya, ketulah tuh apa sih lagi bahasanya? Kena ini Karma. karma bisa dibilang gitu juga nggak? Dari Mungkin omongan bisa, sendiri. bisa dengan apa yang dilakukan bisa lah kan, what goes around comes back around. Dulu Artinya tanamnya bibit pisang nggak mungkin yang tumbuh durian, ya kan? Dulu tanaman pisang pasti tumbuh pisang gitu. Oke, baik, makasih. Itu yang Wah, soal terakhir. Iya. Hakim juga nyindir di YouTube itu Iya. apa si Lesti Aduh, Kamil duluan itu gimana gue jawabkan itu kan, kalian ada jejak digital, lihat aja kalau cek rame-rame jejak digitalnya gimana ya. Makasih. Hakim, Udah. Hakim, Lanjut. tapi sejauh ini Mau salat maghrib lagi, suruh enak aja. udah maghribnya udah lewat. Dulu pesawat biar lewat dulu. ini Hakim khawatir nggak sih nanti dengan speak up begini dihujat kembali sama Oh enggak lah, ini? masa di orang sekarang kalau orang udah ibaratnya gini, udah benar, udah faktanya nih udah terungkap, terus masih ngehujat, mata anda di mana gitu aja kan. Aku mah santai, kalian ngehujat aku liburan gitu. Oke, makasih deh semuanya, pesona tahu. Hakim Lagi lagi dong. Apalagi? Ini yang dua orang ini yang di luar kota, apakah stay-nya di Bali atau di Aduh, Medan? itu jangan lah, itu ketahuan banget, soalnya pernah ada di upload juga. Iya Tapi makanya tapi kan kalian diomongin nggak aja, tahu. kan Tapi udah jangan, nggak telanjur. Bali ya, di Bali. Nggak bisa, itu aku nggak bisa, Ya itu udah, beneran, boleh, aku nggak bisa. boleh Tapi aja nanti itu kan akan terungkap, itu tunggu waktu aja, Ya makanya udah. lihat ada perdamaian atau enggak. Lu doain aja deh biar damai, biar akur kan, baikan lagi, akur, enak semuanya, jadi tertutup rapat udah. Di Ya. pulau mana? Pulau Kita Sumatera doain atau aja buat Pulau Jawa? Brigadir J ya sayang. Udah, oke, bye bye, makasih semuanya. Hakim, Lanjut, terakhir, belum, terakhir, minta doanya buat Lesti dong. Iya, Kan, bener. ini kan Ya. salah satu perbuatan yang Iya. ini ya. Ya, Dede yang sabar dengan apapun yang terjadi sekarang, diambil hikmahnya. Udahlah, jauhin dulu sosial media untuk apa ya, untuk menenangkan hati dan pikiran, biar dia tenang dulu. Kasihan kan kondisinya lagi kayak gini, jangan ditambah beban-beban dengan pemberitaan gini. Maaf ya deh kalau aku tambah beban, udah ya, makasih. Kim, bisa dikatakan ke depannya kalau Dari udah aluf you dulu deh, terakhir. Ya, Iya, aluf itu. Nggak, kalau ini Bilar nggak mau mengakui kesalahannya, kan ancaman hukumannya 15 tahun. Kemungkinan akan bisa dipenjara juga nggak, RB? itu gua nggak tahu ya, karena kan gua bukan. Biar kapok, maksudnya biar nggak. Ya maksudnya gila kali, gua kan nggak kompeten di bidang hukum. Iya, Gua netral, nggak ngerti. Menurut lo pantas nggak dia di penjara? Iya, pantas nggak, gitu? pantas Kalau nggak. misalnya Pantas Harus nggak nggak di Kim? penjara karena KDRT ini? ya, kalau misalnya emang di hukum di negara kita, hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita seperti itu, ya kenapa tidak pantas kan gitu. Sekarang yang udah-udah aja kayak orang yang berpangkat aja bisa terima hukuman, masa yang rakyat biasa nggak bisa terima hukuman, kan ibaratnya kayak gitu aja lah. Jadi harus adil hukum ya. Iyalah, harus adil-adilnya. Oke. Ini ngomongin netizen-netizen yang dulu sempat jadi hatersnya Kim, sekarang jadi Nah. pada Kalau follower aku nambah, Iya, katanya nambah ya. hampir 600.000 ya sekarang. Wow. Di banyak TikTok, ya. terus di TikTok juga orang pada DM. Jadi kan DM itu kalau misalnya kita belum baca pasti ada yang atas-atasnya kan. Jadi sekarang ini masuk DM baru. Jadi pas gue buka DM, ternyata di atasnya itu yang dulunya ngehujat gue karena